Pemirsa, saat ini saya berada di Pura Hulundanu Batur, Desa Songam. Dua pohon leci yang berada di kawasan Pura Hulundanu Batur seolah-olah menjadi suatu petanda akan isyarat sebuah cerita atau sejarah masa lalu. Kedua pohon leci ini mengandung unsur magis. Secara niskala, seseorang bisa memaknai arti dari pohon leci ini. Seperti apa sebenarnya sejarah dari pohon leci yang berada di Pura Hulundanu Batur, Desa Adat Songan ini? Bersama saya Jurtapakan Selobi Omnivora, berikut keterangan selengkapnya. Pemirsa, dikisahkan pada abad ke-18 ada hadiah pohon leci berawal dari keluarga Li yang memiliki hubungan pertemanan sangat baik dengan penglingsir Puri Payangan. Salah satu tokoh juru pengaji Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Dewa Rai Budiase menjelaskan kepada Bali Express bahwa ada catatan yang menyebutkan tahun 1901 pemberian keluarga Li asal Tiongkok Cina berupa pohon leci kepada penglingsir Puri Payangan. Dikatakan waktu itu dari keluarga Li membawa cangkokan pohon leci ke Puri hanya satu cangkokan saja. Zaman itu ibaratnya sebagai buah tangan dari negara asalnya di Cina, maka dihaturkanlah kepada Raja Payangan sebatang cangkokan pohon leci dan ditanam pada halaman Puri. Karena tumbuh dan menjadi besar, maka berbuahlah leci tersebut dipengaruhi juga dengan suhu udara yang ada di Payangan. Sehingga mulai berbunga dan sampai berbuah sangat banyak. Ketika dicoba, buahnya pun sangat manis, percis buah yang dihasilkan oleh pohon asli di negeri asalnya. Mengingat Puri sebagai pemimpin rakyat kala itu dan apapun ada di Puri, setidaknya masyarakat akan lunas atau meminta. Dengan demikian, dari satu warga meminta cangkokan pohon leci tersebut, akhirnya menyebar lagi ke warga lainnya hingga ke seluruh masyarakat di Payangan, mulai dari ujung selatan sampai ujung utara. Setiap rumah warga terdapat satu pohon leci. Mulai saat itulah leci Payangan mulai dikenal di wilayah Gianyar dan luar Gianyar. Selain iklim yang sangat cocok dan terlalu banyak buahnya, maka dibarterlah dengan kebutuhan pokok warga zaman tersebut. Dalam kesempatan itu diakui pula, ratusan tahun dan puluhan tahun leci Payangan sedang masa jayanya, hingga pada akhirnya mulai ditebang akibat dari kebutuhan masyarakat dengan keberadaan listrik agar masuk ke daerah Gianyar bagian atas tersebut. Sekitar abad ke-18, keluarga Li masuk Payangan dan sampai saat ini keluarganya tetap dikenang karena ada jejak yang dibawa saat itu, yaitu pohon leci yang membawakan bernama Cik Giong, dan sampai saat ini keluarga Li masih menjadi warga Payangan. Salah satu keturunan keluarga Li pemberi hadiah pohon leci yang masih tinggal di Payangan, Li Egi menjelaskan leluhurnya tersebut memang memiliki hubungan yang baik ke Puri Payangan. Bahkan ia mengaku leci yang dibawa oleh leluhurnya itu bukan sampai di seputar Payangan saja, melainkan hingga ke daerah Kintamani, Bangli. Leluhurnya yang membawa bibit leci ke Puri pertama kali adalah Cik Giong, sampai akhirnya
Pohon yang satu-satunya di Puri tersebut dicangkok oleh warga dan meluas sampai ke semua wilayah Payangan, sampai-sampai di daerah Songan Kintamani juga ada, bahkan di sana tumbuh kembar pohonnya. Mungkin inilah pohon leci kembar yang dimaksud oleh keturunan Cik Giyong, yakni pohon leci yang berada di Pura Hulun Danu Batur, Pra Desa Songan. Kala itu dikatakan Cik Giyong sebagai pedagang kebutuhan bahan pokok, namun dengan cara barter. Karena masyarakat Payangan zaman itu sudah mulai bertani dan berkebun hingga Cik Giyong merintis usahanya juga di Payangan. Sedangkan sampai saat ini keturunannya masih ada di Banjar Griya, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan yang berbisnis berjualan dan mengambil pekerjaan lain seperti supir dan wira swasta lainnya. Dengan demikian, keberadaan keluarga Li di Kecamatan Payangan sangat berpengaruh sekali dengan keberadaan Leci Payangan. Hingga akhirnya sampai dikenalnya Payangan sebagai penghasil leci terbesar di Bali pada zamannya dan merambah ke dua buah pohon leci yang berada di Jabe Tengah, Pura Trikayangan Jagat, Hulun Danu Batur, Pra Desa Songan. Hal itu disebabkan pada kala itu keluarga Cik Giyong sejak zaman terdahulu adalah pedagang, sehingga pemasaran buah leci Payangan begitu cepat. Buah leci Payangan menjadi leci paling populer di Bali, bahkan menjadi ikon Payangan pada zaman kejayaannya. Buahnya sangat manis dan teksturnya sangat kental. Dipastikan hampir sama rasanya dengan leci dari negeri asalnya, yakni Tiongkok Cina. Namun saat ini hanya tersisa beberapa pohon saja. Beruntung pohon yang pertama dengan umur ratusan tahun masih kokoh berdiri di Puri Payangan. Sedangkan dua buah pohon leci kembar yang berada di Songan Kintamani, tepatnya lagi di Pura Hulun Danu Batur, sampai saat ini disakralkan oleh warga setempat. Pada saat Purnama Kapat, di mana digelar upacara keagamaan kepada Ide Betari Dewi Danu, biasanya kedua buah pohon leci kembar tersebut turut mendapatkan aci dari perjuru ataupun peduluan desa adat Songan. Sehingga tidak bisa dipungkiri jikalau aura sakral dan magis daripada kedua buah pohon tersebut sangatlah tinggi. Tetapi barangkali tidak semua warga di sana mengetahui asal-usul tentang keberadaan pohon leci tersebut yang dibawa oleh keluarga Cik Giyong dari Tiongkok Cina pada abad ke-18. Iya, sejarah telah menceritakannya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah ulasan terkait tentang keberadaan pohon leci di Pura Hulun Danu Batur, Desa Adat Songan. Semoga informasi terkait dengan keberadaan pohon leci ini bermanfaat dan berguna untuk seluruh semeton Bali dan seluruh semeton Hindu yang menyimak video saya ini. Akhir kata, saya Jurtapakan Selobi Omnivora. Terima kasih Anda telah menyimak video ini selengkapnya dan sampai jumpa. Santi, Santi, Santi.